Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kasus cybercrime yang ada di Indonesia. Baiklah, saya selaku moderator akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang paling pertama sekali yaitu saya akan mendefinisikan apa itu cybercrime sendiri. Cybercrime adalah kejahatan digital atau yang disebut kejahatan dunia maya, adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, confidence fraud, penipuan identitas, pornografi anak, dan lain-lain. Cybercrime merupakan istilah kejahatan di dunia maya atau internet. Dari tahun ke tahun, kejahatan ini memiliki kecenderungan meningkat baik dalam jumlah maupun variasi serangan yang semakin maju seiring perkembangan teknologi internet itu sendiri. Sehingga muncullah kejahatan baru di dunia internet atau new cybercrime. Baiklah, di sini saya akan menampilkan data angka kasus cybercrime di Indonesia pada tahun 2018. Di sini bisa dilihat sendiri kasus yang paling tertinggi itu Trojan, sekitar 50,14%, dan diikuti virus, Edward, Other, Worm, Trojan Dropper, Backdoor, Trojan Ransom, Trojan Downloader, Packet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Yuliadi dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan data terkait angka cybercrime. Jadi di sini kami akan mengambil data angka yang terkait cybercrime yang terdapat di Indonesia pada tahun 2018. Bisa kita lihat profil. Terdapat data angka kasus cybercrime di Indonesia pada tahun 2018. Di sini ada diagram lingkaran, diagram banyaknya perbandingan banyaknya kasus di Indonesia. Menempati pertama yaitu Trojan. Trojan sudah setengahnya, yaitu 50%, 50,14%. Yaitu Trojan adalah program berbahaya yang merasuki sistem komputer atau jaringan. Yang menempati tempat kedua ada virus, yaitu 13,06%. Yang ke tempat ketiga ada adware, 7,25%. Yang keempat order atau kasus lainnya, 6,12%. Yang kelima 5,78%, yaitu worm. Selanjutnya Trojan Dropper 5,62%. Selanjutnya Backdoor 3,69%. Selanjutnya Trojan Ransom 3,55%. Trojan Downloader 3,2%, dan paket 1,78%. Terdapat ada contoh kasus virus seperti halnya di tempat lain. Di sini ada virus menyebar melalui email. Virus komputer yang di Indonesia menyebar melalui email. Seringkali orang yang mempunyai email tersebut tidak sadar terkena virus. Virus ini sudah cukup banyak seperti virus Melissa, I love you, dan virus Sircam. Untuk orang yang terkena virus, kemungkinan tidak banyak yang dapat kita lakukan. Akan tetapi, bagaimana jika ada orang Indonesia membuat virus seperti kasus di Filipina? Modus dari pembuatan virus sangat beragam. Ada yang mengaku masih coba-coba, atau lalu ada yang profesional karena memang ingin menyerap suatu informasi tersebut. Jadi di sini tujuan virus ini tujuannya untuk paling banyak, yaitu menyadap email.
Jadi cara penanggulangannya yaitu kita harus memberikan email ini tidak sembarangan orang. Misalnya kita buat email dua, satu untuk email pribadi kita, dua email untuk orang baru kita kenal. Jadi kalau sudah kenal, kita boleh memberi email pribadi kita. Jadi disinilah sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh video selanjutnya akan dijelaskan oleh Syahrul. Jika ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas contoh kasus cybercrime di Indonesia. Contoh kejahatan cybercrime di Indonesia. Di sini terdapat pencurian dan penggunaan akun internet milik orang lain. Salah satu kesulitan dari sebuah ISP atau disebut dengan internet service provider, teman-teman. Nah, adanya akun pelanggan mereka yang dicuri dan digunakan secara tidak sah, teman-teman. Nah, dengan kata tidak sah tersebut, itu kita udah tahu dong kalau itu tidak baik, ya kan. Berbeda dengan pencurian yang dilakukan secara fisik, teman-teman. Pencurian akun cukup menangkap user ID dan passwordnya saja. Di sini modus dari pencurian ini adalah hanya informasi yang diinginkan oleh si pencuri. Sementara itu, orang yang kecurian tidak merasakan hilangnya benda yang dicuri. Dengan berjalannya sewaktu-waktu, pencurian baru terasa efeknya jika informasi ini digunakan oleh yang tidak berhak. Teman-teman, akibat dari pencurian ini, penggunaan dibebani biaya penggunaan akun tersebut.